Seorang presiden Amerika terbang ke Beijing. Bukan sendirian, ia membawa seluruh kabinetnya, keluarganya, dan sederetan nama yang kalau kamu gabungkan kekayaan perusahaan mereka, totalnya melebihi 12 triliun dolar. Elon Musk, Tim Cook, Larry Fink dari BlackRock, CEO Goldman Sachs, Mastercard, Visa, Blackstone. Orang-orang ini tidak punya waktu untuk basa-basi. Mereka tidak terbang setengah dunia hanya untuk foto bersama dan makan malam diplomatik. Kalau kamu pernah kerja di dunia negosiasi bisnis, dan saya pernah, kamu tahu satu hal dengan pasti. Kamu tidak mengumpulkan orang-orang seperti ini di satu ruangan kecuali ada kesepakatan besar yang akan diumumkan. Bukan kesepakatan kecil, bukan perjanjian dagang biasa. Sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang berpotensi mengubah struktur ekonomi dunia selama beberapa dekade ke depan. Hari ini, kita akan membedah apa yang sebenarnya terjadi di Beijing. Bukan versi yang kamu baca di headline berita, tapi versi yang jarang ada yang mau ceritakan secara jujur dan lengkap. Pertama, mari kita letakkan ini dalam konteks yang benar. Kunjungan Trump ke Beijing ini adalah yang pertama dari seorang presiden Amerika dalam 9 tahun terakhir. Terakhir kali terjadi adalah November 2017. Dan ironisnya, kunjungan itu justru menjadi awal dari perang dagang yang sudah berlangsung 8 tahun. Tapi kali ini terasa berbeda. Sangat berbeda. Bukan hanya karena siapa yang hadir, tapi karena siapa yang memimpin delegasi Amerika. Di protokol diplomatik normal, yang memimpin persiapan kunjungan presiden ke negara lain adalah Menteri Luar Negeri. Dalam hal ini, Marco Rubio. Tapi kali ini, yang duduk di kursi kepemimpinan negosiasi adalah Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika Serikat. Itu bukan kebetulan. Itu sebuah pesan. Pesan yang sangat jelas. Ini bukan kunjungan diplomatik biasa. Ini negosiasi keuangan berskala raksasa. Dan untuk memahami mengapa negosiasi ini bisa terjadi sekarang dan mengapa hasilnya akan mengubah dunia, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Banyak orang mengira perang dagang Amerika-China dimulai karena Trump marah soal defisit perdagangan, bahwa China mencuri lapangan kerja Amerika dan Trump datang untuk membereskannya. Itu narasi yang dijual ke publik. Tapi realitanya lebih dalam dan lebih menarik dari itu. Ketika China bergabung dengan WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, pada tahun 1999, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, China harus melindungi hak kekayaan intelektual negara lain secara serius. Kedua, China harus membuka sektor keuangannya. Artinya, memungkinkan warga China mengkonversi renminbi mereka ke dalam dolar AS dengan bebas. Dua syarat itu tidak pernah benar-benar dipenuhi. Soal hak kekayaan intelektual, lihat saja bagaimana Huawei berkembang dengan mengakses teknologi yang seharusnya dilindungi paten. Pada 2016, ponsel Huawei secara teknis lebih baik dari iPhone karena mereka terus berinovasi dengan biaya yang jauh lebih rendah. Soal membuka sektor keuangan, China tidak mau, dan alasannya sangat logis. Kalau kamu buka pintu bagi warga China untuk bebas mengkonversi renminbi ke dolar, semua uang akan kabur ke luar negeri seketika. Ekonomi China bisa kolaps dalam semalam. Jadi, sejak 2018, Amerika mulai menekan dengan tarif, sanksi, dan berbagai mekanisme lain. Dan perang itu sudah berlangsung 8 tahun. Sampai sekarang. Karena ada sesuatu yang berubah dari kedua sisi. Pertanyaan yang paling penting adalah, kenapa sekarang? Kenapa setelah 8 tahun saling serang, tiba-tiba kedua belah pihak mau duduk bersama? Jawabannya ada pada kerentanan masing-masing pihak. China, bagaimanapun kuatnya secara manufaktur, punya beberapa titik lemah yang sangat serius. Pertama, 50-70% kebutuhan energinya bergantung pada Timur Tengah, kawasan yang kini sedang terbakar dalam konflik Amerika-Iran dan Selat Hormuz yang masih terblokade. Kedua, ekonominya sangat bergantung pada ekspor, dan Amerika mengontrol jalur-jalur laut strategis. Ketiga, untuk mengembangkan AI,
prioritas nasional terbesar China saat ini, mereka butuh chip Nvidia. Dan chip itu ada di tangan Amerika. Di sisi lain, Amerika juga punya masalah besar yang tidak bisa diselesaikan sendirian. Amerika menanggung utang 39 triliun dolar. Dengan bunga sekitar 5%, itu berarti pemerintah Amerika harus membayar 2 triliun dolar per tahun hanya untuk bunganya. Solusinya, cari pembeli baru untuk obligasi Amerika dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan di sanalah Cina masuk. Dengan tingkat tabungan rumah tangga tertinggi di dunia, sekitar 40% dari pendapatan. Ratusan triliun dolar yang duduk diam di rekening bank tanpa memberikan return yang signifikan. BlackRock dan Blackstone terbang ke Beijing, bukan untuk wisata. Mereka datang karena mereka melihat peluang finansialisasi terbesar yang tersisa di dunia. Kalau kita gunakan kacamata game theory, lupakan sejenak semua retorika politik, semua pernyataan keras di media, dan lihat saja apa yang secara konkret diinginkan masing-masing pihak. Gambarnya menjadi sangat jelas. Cina ingin 3 hal. 1. Akses energi yang stabil dan murah dari belahan barat, Amerika Latin, Venezuela, sumber-sumber yang tidak bergantung pada Timur Tengah yang sedang bergolak. 2. Chip Nvidia untuk mengakselerasi pengembangan AI mereka. 3. Akses yang lebih besar ke pasar konsumen Amerika. Amerika ingin 3 hal. 1. Akses ke sektor keuangan China. Membiarkan perusahaan seperti BlackRock masuk dan mengelola tabungan rakyat China. 2. Mendorong China membeli stablecoin yang didukung oleh obligasi Amerika. Sebuah mekanisme cerdas untuk mengekspor utang Amerika ke konsumen China tanpa mereka benar-benar menyadarinya. 3. Mempertahankan kendali atas pengembangan AI secara global, di mana China menyediakan data dan populasi sebagai laboratorium, sementara Amerika menyediakan teknologi. Dan ada satu hal lagi yang sering diabaikan dalam pembahasan publik, Taiwan. Ini bagian yang paling kontraintuitif dari seluruh analisis ini, dan mungkin yang paling penting untuk dipahami. Banyak orang berasumsi bahwa Amerika tidak akan pernah mau menyerahkan Taiwan, bahwa mempertahankan Taiwan adalah kepentingan strategis Amerika yang tidak bisa dinegosiasikan. Tapi coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau Amerika berkata kepada China, "Oke, Taiwan kembali ke pangkuan China," apa yang sebenarnya terjadi? Pertama, Jepang dan Korea Selatan, 2 sekutu terpenting Amerika di Asia, mendapat alarm eksistensial terbesar dalam sejarah modern mereka. Karena tanpa Taiwan sebagai buffer, akses mereka ke jalur energi melalui Selat Malaka terancam serius. Keduanya mendapat tekanan untuk lebih bergantung pada kerangka keamanan Amerika. Kedua, beban mempertahankan status quo di Selat Taiwan yang selama ini ditanggung oleh Amerika, sekarang menjadi tanggung jawab bersama seluruh kawasan. Artinya, dengan menyerahkan Taiwan secara diplomatik, Amerika justru mentransfer kewajiban keamanan yang sangat mahal ke pundak Jepang dan Korea Selatan, sambil tetap menjaga pengaruhnya di kawasan. Apakah Trump akan sejauh itu? Kita belum tahu pasti. Tapi tanda-tandanya ada. Dan kalau terjadi, itu akan menjadi pergeseran kebijakan paling dramatis sejak Nixon mengunjungi Beijing di tahun 1972. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Beijing? Bukan sekedar pertemuan diplomatik, bukan sekedar negosiasi tarif. Yang sedang terjadi adalah negosiasi ulang arsitektur ekonomi global. Sebuah proses yang kalau berhasil akan menentukan bagaimana uang mengalir, bagaimana energi didistribusikan, bagaimana teknologi AI dikembangkan, dan siapa yang memegang kendali atas semua itu untuk beberapa dekade ke depan. Dan sinyal-sinyalnya sudah ada di depan mata kita. Jensen Huang dari Nvidia, yang awalnya tidak ada dalam daftar delegasi, tiba-tiba muncul menaiki pesawat Trump di Alaska. Itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal bahwa ada terobosan yang terjadi di menit-menit terakhir negosiasi. Bahwa China mendapat sesuatu yang mereka minta,
dan sebagai gantinya memberi sesuatu yang Amerika butuhkan. Begitulah cara negosiasi besar bekerja, bukan melalui pernyataan publik yang keras, tapi melalui keputusan-keputusan kecil yang penuh simbolisme, yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang tahu cara membacanya. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan tahu seberapa besar kesepakatan ini, seberapa jauh kedua pihak bersedia berkompromi. Tapi satu hal yang sudah pasti, dunia yang akan keluar dari ruangan di Beijing hari ini tidak akan sama dengan dunia yang masuk ke dalamnya. Dan kita semua akan merasakannya, entah kita menyadarinya atau tidak.